Pemirsa, seluruh lapisan masyarakat diharapkan menggunakan haknya dalam pemilu. Hal ini tentu termasuk saudara-saudara penyandang disabilitas. Dan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi terhadap saudara-saudara disabilitas, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Komisioner KPU Manggarai Timur, Evensus Jandri Anggal yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Evensus. Selamat malam Pak Rizal. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Sudut Pemilu Nusantara TV. Langsung saja sebelum kita bahas soal mekanisme teknisnya di lapangan pada 14 Februari mendatang, saya ingin tahu dulu bagaimana mekanisme sosialisasi yang disampaikan oleh KPU Manggarai Timur terhadap teman-teman disabilitas. Pak Evensus, silakan. Baik Pak Irsal, dapat kami sampaikan pasca pendaftaran dan pemutahiran dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, KPU telah menetapkan daftar pemilih dan kegiatan KPU di Provinsi Manggarai di Nusa Tenggara Timur ini tidak berhenti sampai di situ. KPU Nusa Tenggara Timur menggagas sebuah program implementasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dalam hal ini pemilih disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 melalui gerakan ramah disabilitas dengan mengusung tagline kami ada, kami setara. Nah, tugas kami di Kabupaten Manggarai Timur bersama-sama dengan penyelenggara tingkat bawah, panitia pemungutan suara melaksanakan sosialisasi mendatangi pemilih disabilitas yang sudah terdaftar sejumlah 1.413 pemilih disabilitas dengan berbagai kategori. Teman-teman penyelenggara ad hoc ini pemungutan suara melakukan sosialisasi terkait dengan pemilu, memberikan informasi pemilu tentang hak pelaksanaan pemungutan suara di hari H, juga informasi lain terkait dengan pemilu, bagaimana mendata tentang apa saja yang dibutuhkan oleh pemilih disabilitas di hari H, sehingga saatnya nanti kita bisa melakukan intervensi terhadap apa yang mereka butuhkan di hari H, seperti misalnya penggunaan alat bantu pemungutan perhitungan suara, juga alat bantu yang berkaitan dengan ini, pendampingan di hari H. Demikian Bang Irsal yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Evensus, saya kalau keliru mohon dikoreksi. Teman-teman penyandang disabilitas punya banyak cabangnya ataupun punya banyak jenis kebutuhan khususnya begitu. Kalau dikualifikasikan oleh KPU, teman-teman yang menyandang disabilitas terbagi menjadi berapa untuk ketentuan dari KPU sendiri? Ya, memang harus didata dengan baik ya, karena ada beberapa jenis disabilitas yang memang harus dilakukan intervensi, seperti disabilitas netra, juga disabilitas rungu, dan juga disabilitas bicara. Terkait dengan hal ini, tentu alat bantu yang dapat digunakan di hari H seperti penggunaan huruf braille dan lain-lain itu memang harus difasilitasi oleh KPU tentunya. Nah, kesulitan di Kabupaten Manggarai Timur, kami kesulitan untuk yang memahami soal hal-hal seperti tersebut, seperti penggunaan huruf braille ini, karena memang kondisi di Kabupaten Manggarai Timur belum ada yang benar-benar memahami penggunaan huruf braille itu. Baik. Itu juga alat-alat bantu untuk penyandang disabilitas di TPS nanti. Baik. Ada waktu berapa hari yang dipunyai KPU untuk melakukan sosialisasi seperti yang tadi Pak Evensus bilang, ada kendala pendamping yang bisa menjelaskan beberapa cara yang bisa dipahami para penyandang disabilitas. Nah, dari waktu yang dipunyai oleh KPU itu, apa langkah ke depan untuk benar-benar
apa yang disampaikan oleh KPU terterima dengan baik oleh teman-teman penyandang disabilitas, Pak Evensus? Ya, waktu kita memang masih panjang, Pak Irsal. Nah, di momen sosialisasi ini selama sebulan ini, tugas penyelenggara kami, panitia pemungutan suara ini turun dari rumah ke rumah menemui pemilih disabilitas, lalu mendata keseluruhan apa saja yang dibutuhkan oleh pemilih disabilitas ini, sehingga kami memiliki rekam yang baik terhadap apa yang mereka butuhkan di hari H. Dan harapan kita di bulan Oktober ini sudah bisa terakomodir semua apa yang memang dibutuhkan oleh pemilih disabilitas ini. Baik, tadi Demikian, Pak. Pak Evensus mengatakan akan ada intervensi yang notabene bersifat positif untuk membantu teman-teman disabilitas untuk memilih calonnya. Tapi juga bagaimana pihak KPU memberikan jaminan bahwa intervensi itu tidak disalahgunakan untuk mengarahkan teman-teman disabilitas untuk memilih calon tertentu, Pak Evensus. Tapi jangan dijawab dulu pertanyaan ini karena saya harus break sejenak. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa Sudut Pemilu akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Sudut Pemilu, pemirsa masih bersama Komisioner KPU Manggarai Timur, Evensus Jandri Anggal melalui sambungan Zoom. Pak Evensus menjawab pertanyaan tadi bagaimana menjaga netralitas pendamping kaum ataupun teman-teman disabilitas untuk tidak diintervensi memilih satu pasangan calon tertentu, Pak Evensus. Ya, tentu dalam hal ini kita akan mengikuti betul petunjuk yang berkaitan dengan peraturan KPU tentang pemungutan perhitungan suara, bagaimana mendampingi pemilih disabilitas di hari H dengan tetap menjaga netralitas, dan kami memastikan bahwa pemilih disabilitas ini bisa melakukan pemungutan suara, mencoblos dengan tanpa ada intervensi dari siapapun juga, karena memang di hari H itu pendampingan itu benar-benar dilakukan oleh KPPS. Juga pemilih disabilitas itu sendiri bisa memberikan kewenangan ya kepada orang yang dia anggap, yang dia percaya untuk melaksanakan pemungutan suara atau pencoblosan, dan juga diawasi oleh pengawas pemilu, pengawas TPS, juga dengan disaksikan oleh aparat keamanan tentunya. Baik, harapannya Tugas ya, harapannya netralitas itu memang tetap terjaga, terlebih kekhawatiran teman-teman disabilitas yang mohon maaf tidak bisa melihat, tidak mengetahui siapa pasangan calonnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengarahkan memilih pasangan calon tertentu. Apa jaminannya bahwa KPU Manggarai Timur akan menjaga netralitas itu semua, Pak Evensus? Ya, ada yang namanya di hari H nanti khusus pemilih disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik ya, disabilitas itu ada pilihannya itu didampingi oleh untuk melakukan pencoblosan pemungutan suara, didampingi oleh KPPS, juga oleh orang yang dia percayai. Tentunya kepada siapa yang dia percaya untuk melakukan pemungutan suara atau pencoblosan itu, pendamping itu diwajibkan untuk merahasiakan pilihan dari pemilih disabilitas ini, sehingga benar-benar pemilu ini bisa dijaga integritasnya. Dan yang paling penting, proses ini berlangsung di TPS itu tidak hanya penyelenggara dari KPU saja, tapi juga diawasi oleh pengawas pemilu. Demikian Pak Irsal. Baik, masa ini adalah masa produksi kebutuhan untuk pencoblosan 14 Februari mendatang. Apa yang membedakan surat suarakah atau bilik suarakah dan lainnya yang digunakan pada saat pencoblosan ini berbeda dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas? Apakah memang sudah diakomodir atau masih
menjadi evaluasi KPU Manggarai Timur untuk menentukan apa yang dibutuhkan pada saat pencetakan ataupun produksi alat pencoblosan pada 14 Februari mendatang, Pak Evensus? Ya, sampai sejauh ini kami belum mendapat arahan atau petunjuk juga berkait dengan peraturan KPU tentang pemungutan hitungan suara yang bisa mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan logistik ya di hari H untuk proses pemungutan dan perhitungan suara. Sampai sejauh ini kami masih menunggu arahan maupun regulasi yang mengatur dari KPU. Baik. Ya kan, Pak Yusuf? Baik, Pak Evensus, terakhir ke depannya apa tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU terkait upaya dalam memperlancar ataupun ya terkait dengan pemilu 2024, apa yang ke depan ini dilakukan oleh KPU? Dan harapannya seperti apa? Secara singkat saja. Ya, kami akan tetap melaksanakan sosialisasi ya terkait dengan berapa tahapan pemilu yang akan kami hadapi di beberapa tahapan sampai dengan hari pemungutan suara, seperti tahapan penetapan DCT, lalu penetapan lalu kampanye dan pemungutan dan perhitungan suara. Harapan kita terkait dengan konteks yang kita bicarakan malam ini tentang pemilih disabilitas ini, harapan kami penyelenggara memiliki kepekaan ya terhadap pemilih disabilitas sehingga mereka memiliki hak yang sama seperti pemilih non disabilitas. Mereka bisa berpartisipasi dalam pemilu tidak hanya pada hari pemungutan suara saja, tetapi juga berpartisipasi di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan ini menjadi tugas KPU tentunya di semua tingkatan untuk mengakomodir partisipasi politik dari setiap warga negara yang memiliki hak suara, memiliki hak politik. Demikian Pak Irsal. Ya, baik. Terima kasih Pak Evensus Jandri Anggal, Komisioner KPU Manggarai Timur telah bergabung bersama kami di Dialog Sudut Pemilu. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.